Mahfud MD sindir partai 2%, kubur mimpi duduk di Senayan. Sekalipun kini MK telah membuat kebijakan terbaru, PSI dari mata pengamat harus menerima kenyataan pahit tersebut. Mahfud MD menegaskan keputusan teranyar Mahkamah Konstitusi yang menyangkut ambang batas parlemen atau parliamentary threshold mulai berlaku pada pemilu 2029 mendatang. Pemilu 2024 masih terikat dengan aturan yang lama, yakni ambang batas parlemen sebesar 4%, sesuai dengan Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Artinya partai yang saat ini perolehan suaranya tidak mencapai 4%, tidak akan menempatkan wakilnya di DPR RI. Kan disebut juga berlaku sebelum pemilu 2029, tapi yang pemilu 2024 berlaku aturan yang lama. Jadi jangan bermimpilah yang sudah dapat 1%, 2% itu lalu bisa masuk parlemen sekarang. Itu nggak bisa, kata Mahfud MD menegaskan. Pasca putusan MK ini, kata Mahfud MD, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR harus lebih dulu mengubah ketentuan tentang ambang batas parlemen 4% yang kini tertuang dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Angka perubahan ambang batas parlemen sendiri bergantung pada pembahasan DPR dan pihak-pihak terkait. Belum tentu berarti besaran ambang batas parlemen nol juga, ujar Mahfud MD. Mantan Ketua MK ini yakin MK memiliki banyak pertimbangan dalam memutus perubahan ambang batas parlemen 4%. Sejak era reformasi, ketentuan terkait ini telah beberapa kali diubah. Pada pemilu 1999 misalnya, angka ambang batas parlemen sebesar 2%. Saat itu aturan menyebutkan bahwa partai yang tak lolos ambang batas parlemen tidak boleh ikut pemilu berikutnya, kecuali bergabung dengan partai politik lain. Dalam perjalanannya, ketentuan mengenai parliamentary threshold terus berubah. Pada pemilu 2009, angka ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Besaran tersebut meningkat menjadi 3,5% pada pemilu 2014 dan naik lagi menjadi 4% pada pemilu 2019 dan pemilu 2024 ini. Atas sejarah tersebut, Mahfud tak mempersoalkan putusan MK yang kini kembali mengubah ambang batas parlemen. Nama Kaisang Pangarep selaku Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau disingkat PSI tidak memberikan efek positif agar partai itu lolos parliamentary threshold. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia atau LSI Burhanuddin Muhtadi mengemukakan selama ini PSI berharap agar partainya bisa lolos PT dan bisa mendapatkan lebih dari 4% suara pada pemilu 2024. Bahkan menurut Burhanuddin, beberapa elit PSI juga masih mengklaim partainya bisa mendapatkan kursi di Senayan, meski kenyataannya pahit. Memang kan ada upaya dari elit PSI untuk menggiring opini bahwa partainya bisa lolos Senayan, tapi kenyataannya tidak. Tuturnya di Jakarta pada Rabu yang lalu 28 Februari 2024.